ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah waris secara langsung ataupun tidak langsung itu kita temukan dalam Al-Quran di dalam beberapa surat dan ayat. Yang pertama, ayat yang menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak. Tanggung jawab orang tua dan anak ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Dua, menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 33, ayat 8, ayat 75. Mohon maaf, surat An-Nisa ayat ke-33, surat 8 Al-Anfal ayat 75 dan surat Al-Ahzab ayat ke-6. Yang ketiga, menyangkut aturan pembagian harta waris ditemukan dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 7, ayat keempat, 34 dan ayat 176. Yang keempat, ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan berisi pengertian dan pembantu. Ini nanti ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 yang akan kita bahas nanti ya. Mohon sabar. Ringkasannya begini saja. Kita satu persatu aja ya. Nah, waris ada dua. Satu, pardu, ditentukan bagiannya, nominalnya, jumlahnya. Dua, taksib. Taksib itu adalah orang yang mendapatkan waris dengan sebab sisa, namanya taksib. Orang yang mendapatkan waris dengan bagian yang telah ditentukan itu ada 7. 1, ibu. 2, saudara 1 ibu. 3, saudari 1 ibu. 4, nenek dari pihak ibu. 5, nenek dari pihak ayah. 5, suami dan istri. Yang kedua, yang mendapatkan waris dengan sebab asobah. Asobah itu sisa, taksib istilahnya. Mereka ada 12. Putra, cucu laki-laki dari putra dan keturunannya, saudara kandung, saudara satu ayah, putra saudara kandung, serta putra saudara satu ayah dan keturunannya, paman kandung serta paman satu ayah dan ayah mereka, putra paman kandung serta putra paman satu ayah dan keturunannya, laki-laki yang memerdekakan dan wanita yang memerdekakan hamba sahaya. Baik, nanti prakteknya Pak ya. Kemudian yang ketiga, ada juga yang terkadang mendapatkan waris dengan bagian tertentu ditambah dengan asobah. Jadi dia dapat 1/3 umpamanya atau 1/6 ditambah sisa. Kalau ada sisa, jatuhnya kepada dia juga. Siapa mereka? Ayah dan kakek. Ayah dan kakek. Jadi dia dapat bagiannya 1/6 ditambah sisa. Kenapa Ustadz? Sebab nanti pun kalau dia meninggal akan jatuh kepada ahli warisnya lagi. Baik, masih pusing Pak? Lanjut. Ayah dan kakek, satu dari keduanya mendapatkan jatah pardu. Pardu teh ditetapkan nominalnya 1/6 jika mayit memiliki keturunan, dan menjadi asobah sendirian sisa jika mayit tidak memiliki keturunan. Saya meninggalkan ayah dan kakek umpamanya. Ayah saya itu dia dapat 1/6 ditambah sisa jika saya tidak punya keturunan. Kalau saya punya keturunan, ayah saya hanya dapat 1/6. Beda lagi dengan ibu ya. Ibu itu gede.
Lanjutkan dulu. Ayah dan kakek pun mendapatkan bagian yang ditentukan serta sisa jika hanya terdapat keturunan mayit berupa anak wanita. Jadi kalau saya meninggal punya anak perempuan, kemudian punya ayah saya masih hidup, nah ayah saya mendapatkan 1/6 ditambah sisa karena anak saya perempuan bukan laki-laki. Kalau anak saya laki-laki, bapak saya tidak dapat sisa. Begitu. Itu pun jika tersisa setelah ashabul furud. Ashabul furud itu orang-orang yang telah ditentukan bagiannya lebih dari 1/6. Contoh, seseorang meninggal dengan meninggalkan 1 putri, lain putri iya, 1 orang anak perempuan, meninggalkan juga ibu dan ayah, maka permasalahannya dari 6 untuk putri setengah, anak perempuan, ibu dapat 1/6, sisanya untuk ayah sebagai bagian yang telah ditentukan dan asobah alias sisa. Jadi Pak, di satu sisi anak laki-laki itu penyelamat ahli waris, penyelamat warisan. Tapi di satu sisi anak perempuan itu kalau kita didik dengan baik dan benar, Rasulullah mengatakan siapa yang memiliki anak perempuan dua ya Pak, dididik dengan baik dan benar, maka akan menjadi hijab penghalang dari neraka. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau anak saya perempuan hanya 1? Termasuk kalau punya anak perempuannya 1. Hebatnya banyak. Di satu sisi kalau kita punya anak perempuan itu menjadi saudara-saudara lain dapat waris, tapi di satu sisi diganti oleh Allah. Siapa yang mendidik anak perempuan dengan baik dan benar, maka dia akan menjadi penghijab, penghalang dari neraka. Makanya hati-hatilah dalam mendidik anak perempuan itu, luar biasa lah. Sok bapak lebih tahu bagaimana mendidik anak perempuan dengan mendidik anak laki-laki itu beda. Kita lanjut ya. Yang keempat, ada yang terkadang mendapatkan warisan dengan fardu ditetapkan jumlahnya, terkadang juga hanya mendapatkan asobah atau sisa, tidak mendapatkan bagian yang ditentukan, ujug-ujug mendapatkan siksa. Contoh sederhana, saya punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, meninggal saya itu, meninggalkan istri saya dapat 1/8, kemudian anak saya perempuan 2/3, sisanya kepada saudara saya, baik laki-laki atau perempuan. Paham Pak? Saya punya saudara kakak atau adik. Karena saya tidak punya anak laki-laki, umpamanya anak saya perempuan dapat 2/3, sisanya kepada saudara saya itu. Nah, ini pun pernah terjadi di lapangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ada seorang ibu yang tidak ridho, tidak rela. Kok Ustadz gitu? Kenapa saudara si almarhum dapat bagiannya gede? Gitu. Saya bilang karena warisannya gede. Kalau warisannya sedikit, dia pun mendapatkannya sedikit. Kemudian karena saya teringat kepada nasihat, ini bukan dalil ya Pak ya. Begini Pak, ketika saya meninggalkan istri dan anak, sebelum istri saya dapat 1/8, itu mesti dihitung dulu mana harta yang sudah diberikan kepada istri saya,
mana harta bersama, mana harta warisan. Jangan sampai harta warisan istri saya dibagikan juga. Paham? Paham tuh? Kali deh. Harta bersama itu sejak saya menikah dengan istri saya, sejak saya ngontrak, nyewa, nyicil KPR sampai punya rumah yang cukup bagus umpamanya, itu di sana ada jasa istri. Meskipun istri saya tidak keluar rumah dalam pengertian tidak kerja, itu ada jasa, ada saham. Apa sahamnya? Ngurus rumah. Ngurus rumah. Ngurus apa lagi? Ngurus anak, ngurus suami, itu saham. Mau dikasih berapa? Nah, guru saya waktu itu memberikan ilustrasi begini gambarannya. Kalau kamu katanya punya pembantu, itu digaji tidak? Digaji. Terserah mau UMR atau di bawah UMR. Satu. Kedua, Quran mengatakan, ini Quran, barang siapa yang menyusukan anaknya kepada orang lain, ini Quran loh, maka si istri, si perempuan yang menyusukan anak kita mesti diberi upah. Mesti diberi upah. Kenapa? Luar biasa jasanya. Bagaimana manfaat ASI untuk anak kita tersebut. Pembantu saja digaji, orang yang menyusukan anak kita saja diberi upah. Kenapa ke istri tidak mau memberikan penghargaan? Nah itu, ini tidak ada dalam Qur'annya Pak. Nggak ada. Berapa persen? Boleh 40%. Misalkan anak-anaknya soleh, saroleh. Kemudian dia ngomong begini, Ustadz, sebelum dibagi waris, harta peninggalan bapak saya dipotong dengan hutang dan wasiat kalau ada, dan biaya pengurusan kalau tidak ada. Sebelum dibagikan dapat 1/8, saya mau memberikan kasih sayang kepada ibu saya sebagai istri dari bapak saya almarhum 40%. Sisanya berapa? 60%. Dari 60% itu istrinya dapat 1/8 lagi. Nah ini yang jarang terjadi. Ujug-ujug saja, tiba-tiba saja si istri itu mendapatkan 1/8. Sudah begitu ternyata warisannya cuma 1 rumah. Sudah begitu dijual. Sudah begitu anaknya pindah. Tidak mau ada tertumpangi oleh ibunya gitu. Akhirnya si ibu itu sebatang kara. Nah, dalam praktiknya jangan dulu dijual atuh. Kalau punya warisan cuma satu-satunya, yaitu sebuah rumah. Nanti ibu kita mau kemana? Biaya ngontrak berapa? Ya, nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Di lapangan, nah saya pernah membagi, sampai sekarang pun dia mencoba mencari informasi dari beberapa ustadz yang lain. Sampai saya hitung, udah Bu, kalau ibu tidak suka 40%, coba tanya anaknya. 50-50 Ustadz, oke 50, jasa ibu 50 sebagai istri. Gede kene katanya, masih terlalu besar saudara almarhum itu mendapatkan sisa. Dipotong lagi sampai 70% Pak diberi jasa, sisanya 30%, istrinya dapat 1/8, kemudian saudaranya dapat sisa. Gede kene. Ya itulah hukum Allah gitu. Mohon maaf, tapi banyak juga yang terjadi, saudara kandungnya ujug-ujug mendapatkan warisan, tapi hubungan secara manusiawi kurang baik. Ya mau bagaimana lagi?
tetap dia mendapatkan. Terakhir kemarin sampai maghrib saya itu ada anak, mohon maaf, tunggal sebagai ahli warisnya, cerai, suami istri ini cerai, suaminya nikah lagi, dan kebetulan istrinya yang kaya raya. Dicerainya pun dalam keadaan tidak manusiawi, diusir oleh mantan suaminya. Tiba-tiba istrinya meninggal dan anaknya menjadi korban. Kemudian si anak tadi di bawah asuhan bapaknya. Ternyata perilakunya kurang baik kepada ibunya, dan itulah juga yang menyebabkan ibunya itu sakit keras dan tidak lama pun meninggal. Ternyata warisannya gede. Anak laki-laki tunggal, punya saudara. Si almarhumah ini punya saudara, laki-laki ada, perempuan ada. Kemudian dia datang ke saya, dia konsultasi, Ustadz gimana ini? Sementara anaknya dulu begini perilakunya, begini dan sebagainya lah. Bahkan yang berusaha ingin membagi waris secara cepat itu adalah paman-paman dari bapaknya. Ada tuduhan seperti itu. Saya bilang, ya itu memang haknya. Ya, itu memang haknya. Ibu sebagai pamannya, bibinya, bapak sebagai paman dan uanya tidak berhak apa-apa. Sudah, harta itu jatuh kepada anaknya. Tapi saya tidak suka, katanya. Adik saya dulu semasa hidup diperlakukan tidak baik sama keponakan dan mantan suaminya. Itu urusan selera. Mudah-mudahan Pak, Bu, besok lusa anaknya menjadi soleh. Doakan saja terus. Gitu aja saya ngomong. Akhirnya dia menerima. Ustaz, bagaimana caranya supaya jelas? Jangan sampai menuntut di kemudian hari kepada saya. Bawa ke notaris. Saksinya berapa? Tanda tangan. Gitu. Itu di lapangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Jadi mohon maaf, jangankan yang tidak beragama. Kadang-kadang sudah mengerti agama pun untuk bisa menerima dan mengamalkan warisan ini tidak mudah. Harus dibenteng dulu. Baik ya, kita lanjut dulu. Isya jam berapa? 5:05, 3 menit lagi ya. Nah, mereka yang terkadang mendapatkan warisan dengan jumlah tertentu, terkadang juga mendapatkan asobah. Siapa mereka itu? 1, seorang putri atau lebih. 2, putri anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki. Tapi perempuan cucunya, Pak. Cucunya perempuan. Beda lagi kalau cucunya laki-laki. Saudari kandung 1 orang atau lebih dan saudari 1 ayah 1 orang atau lebih, mereka mendapatkan warisan dengan ditentukan jumlahnya ketika tidak ada yang menjadi sisa, yaitu saudara laki-laki tidak ada. Jika ada saudara laki-laki maka mereka akan menjadi asobah atau mendapatkan siksa. Nah, dasar-dasar ini harus disampaikan kepada keluarga. Ya, jangan sampai keluarga kita menjadi embung, saya tidak mau dibagi secara hukum Islam. Dan tadi secara muqaddimah atau pendahuluan kita sudah sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah waris. Sebelum nanti kita kembangkan kepada beberapa masalah teknis cara pembagiannya. Sekarang kita coba membaca ayat dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan rincian pembagian waris. Di layar kaca disebutkan
dalam surat An-Nisa ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bagian waris untuk anak dan cucu. Yusikumullah, Allah mewasiatkan, Allah mensyariatkan, Allah memberikan pesan. Fi auladikum, tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Kalau disebutkan aulad, jamak dari walad, itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Lidzakari, untuk anak laki-laki, mislu hadzil unsayain, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Fa in kunna nisaan, dan jika anak itu semuanya perempuan, tidak ada anak laki-laki, fauqasnataini, lebih dari dua anak perempuannya, falahunna sulusa ma tarok, maka anak-anak perempuan itu mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan, jika anak perempuannya itu hanya seorang, falahan nisfu, maka dia memperoleh setengah dari harta peninggalan orang tuanya. Quran surat An-Nisa ayat 11. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah, kecuali Imam Muslim dan Imam An-Nasai, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan lil ibnati, untuk anak perempuan tunggal, an-nisfu, setengah bagian, walibnatil ibni as-sudus, dan buat anak perempuan dari anak laki-laki 1/6 bagian, takmilatan sebagai penyempurna, lisulusaini dari 2/3. Wama bakia, dan sisanya, falil ukhti, buat saudara perempuan. Itu kalau ada saudara perempuannya. Dan inilah yang tadi ditanyakan sehubungan dengan surat An-Nisa ayat ke-11. Intisarinya dari ayat ke-11 surat An-Nisa itu, pertama, bagian anak laki-laki 1 mendapatkan asobah, sisa keseluruhan hartanya, keseluruhan harta dari peninggalan orang tuanya diberikan kepada anak laki-laki. Jika anak laki-laki itu sendirian, dia mengambil semua bagian, dan jika ada ahli waris yang lain, dia mengambil sisa bagian. 1, itu intisarinya. Yang kedua, bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan. Perlu saya sampaikan biar tidak gagal paham dan salah paham. Kenapa anak laki-laki mendapatkan 2 bagian sementara anak perempuan dapat 1 bagian? Kalau menurut orang Jawa Barat itu anak laki-laki satanggungan, anak perempuan saaisan. Ternyata dalam prakteknya anak laki-laki yang mendapatkan 2 bagian itu nantinya akan diberikan untuk istrinya sebagai nafkah.
dan juga akan diberikan kepada anaknya sebagai nafkah. Baik, sekali lagi, kenapa anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan? Sebab nantinya seorang anak laki-laki ketika mendapatkan bagian 2 atau 2 bagian, maka nanti akan diberikan kepada istri dan anaknya. Sementara kenapa anak perempuan itu mendapatkan 1 bagian? Contoh ini putri ya, kebetulan belum nikah. Nanti kalau sudah nikah, putri dapat warisan dari orang tuanya 1 bagian. Nanti putri ini ketika menikah akan mendapatkan nafkah lahir, sandang, pangan, papan dari suaminya. Yang suami itu ternyata mendapat warisan dari orang tuanya. Jadi hakikatnya perempuan yang dapat 2 bagian, bukan anak laki-laki yang mendapatkan 1 bagian. Itu kalau diterima dengan iman. Itu pun ya, putri berdoa mudah-mudahan suaminya tanggung jawab dan punya harta. Jangan sampai modalnya modal dengkul gitu. Ya, saya pun mohon maaf ya, ketika saya menikah, istri saya beruntung mau dinikah dengan gaji waktu itu yang tetapnya 60.000 sebulan. Tetap 60.000, ngajar tiap hari di pesantren Pajagalan, mau beja-beja. Ditambah dengan privat. Saya masih ingat dengan Pak Sapkumar waktu itu mau leasing, mau KPR, mau beli rumah beli mobil secara leasing. Nanti katanya Ustadz bisa dikalkulasikan dari privat, dari ceramah itu berapa dikira-kira. Oh gitu ya Pak. Tapi tidak dipercaya oleh bank. Tidak dipercaya. Tepuguh cenah gajihna. Tidak dipercaya. Untung istri saya mau dinikah. Mulai ngontrak putnya, ngontrak itu 6 bulan lah. Setelah itu nyicil rumah, beli lagi dan sebagainya. Karena saya punya prinsip saya harus bertanggung jawab gitu. Gitu ya, Put. Mudah-mudahan suamimu nanti bertanggung jawab, mau berproses. Yang penting mah suaminya tidak kuulen. Tahu kuulen? Tidak banyak tidur. Subuh tidur kene, siang kulem, sonten molor. Jadi sebenarnya laki-laki itu kalau keluar rumah waktu subuh terutama niatkan untuk cari nafkah, insya Allah Allah akan memberikan rizki apapun profesinya. Kalau putri ini dapat suami ternyata dari pagi sampai malam itu hanya mendapatkan curhatan, tetapi putri itu masih kuat bertahan, tidak makan pun gitu, punya tenaga, itu rezeki. Jadi kalau tidak diberi uang, tidak diberi makanan sampai kita sakit, berarti Allah dolim. Di kita itu rata-rata rezeki itu harus berupa uang, padahal kan tidak selamanya rezeki berupa uang. Nah itu nanti di luar layar ya, kita sudah beres ngaji, nanti saya kasih nasihat bagaimana berumah tangga itu, mau berproses tidak gitu. Kecuali yang punya warisan ujug-ujug dapat rumah, dapat kendaraan, ya itu lain persoalan ya. Tapi kan tidak semua ya. Makanya saya bersyukur punya istri yang seperti itu. Baik, lanjutkan. Intisari yang ketiga dari ayat 11 surat An-Nisa itu, 2/3 jika semua ahli waris adalah perempuan. Putri, saya punya anak, kebetulan istri anak perempuan saya 3. Nah, anak saya itu nanti dapat 2/3. Kalau saya tidak punya anak laki-laki, dibagi berapa 2/3 itu? Dibagi 3. Kalau 4 dibagi 4. Kalau 5 dibagi 5. Yang keempat, intisari dari surat An-Nisa ayat ke-11, setengah bagian jika dia sendirian,
dan yang mati tidak meninggalkan anak laki-laki. Nah, kalau anak sayanya cuma satu perempuan, anak saya yang satu perempuan itu dapat setengah, sisanya kemana? Kepada saudara, gitu. Jadi tidak ujug-ujug dapat semuanya ya. Mentang-mentang putri anak tunggal ujug-ujug dapat semuanya, nggak bisa. Baik, itu ayat ke-11 dari surat An-Nisa. Kemudian dari mana dalilnya cucu perempuan dari anak laki-laki yang saya katakan tadi? Kenapa cucu laki-laki dari anak laki-laki beda bagiannya? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Qadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sudusa. Nabi telah menetapkan 1/6 libintil ibni, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, ma'a binti sulbi, jika ada bersama dengan anak perempuan. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat berapa? 1/6. Nah, ini yang kenapa beda ya Ustadz kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki? Nah, itu ya. Tidak semua cucu dapat warisan. Masuknya nanti kategorinya zawil arham, kerabat yang mendapatkan kasih sayang karena tidak mendapatkan bagian tertentu. An-Nisa ayat ke-11 lagi. Ini untuk bapak dan ibu, wali abawaihi, dan untuk kedua orang tua ibu bapak, likulli wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya, as-sudus, dapat 1/6 mimma taroka, dari harta yang ditinggalkan, in kana lahu waladun, jika si mayit mempunyai seorang anak laki-laki. Saya meninggal punya anak laki-laki, saya pun punya orang tua saya dapat 1/6 kalau saya meninggal. Tapi terbalik Pak, begini. Nah, ketika saya meninggalkan anak laki-laki, orang tua saya kan dapat 1/6. Saya punya anak laki-laki tuh ya. Nah, ketika orang tua saya meninggal, anak saya sebagai cucunya tidak dapat apa-apa. Itu namanya kasih sayang. Ya, ari kasih sayang teh atuh kadang diberi, kadang tidak. Kumaha milik, kumaha takdir, kumaha nasib. Baik, lanjutkan dulu. Di lapangan mah Pak tidak semudah ini. Namanya incu sarua incu, sama-sama cucu tidak dapat bagian. Lanjutkan dulu ya. Fa illam yakul lahu waladun, jika yang meninggal itu, si mayit itu tidak mempunyai anak laki-laki, wa warisahu abawahu pali ummihi sulus, maka dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja. Ibunya mendapatkan 1/3 kalau tidak punya anak laki-laki. Hebatnya. Terus fa in kana lahu ikhwatun, jika si mayit itu mempunyai beberapa orang saudara, baik laki-laki atau perempuan, pali ummihi sudus, maka ibunya mendapatkan 1/6 mim ba'di wasiyatin yusobiha audain, setelah dipenuhi wasiat atau hutang. Sekali lagi, jika saya punya beberapa orang saudara, maka ibu saya dapat 1/6. 1/6, bukan 1/3, tapi 1/6. Baik, kita simpulkan saja intisarinya. Bagian bapak
1/6 jika anaknya yang meninggal ada mempunyai anak cucu. 2. Bapak mendapatkan asobah atau sisa setelah diambil untuk bagian ibu jika ahli waris hanya bapak dan ibu saja. Jadi si bapaknya menang asobah juga, sisa. Kemudian bagian ibu sekarang. Bagian ibu dapat 1/3 jika ahli warisnya hanya bapak dan ibu dan yang meninggal tidak punya saudara. Saya meninggal, tidak punya anak, tidak punya saudara, ibu saya dapat 1/3. Bisa jadi si ibu itu dapat 1/6 jika anaknya yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu. Ahli waris hanya bapak dan ibu dan yang meninggal mempunyai lebih dari 1 saudara. Contoh kasus, seorang bapak jika seorang bapak meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, berapakah masing-masing bagian? Baik, sekali lagi, jika seorang bapak meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, berapakah bagian masing-masing? Jawabannya, karena bagian waris anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan separuh bagian alias 50% dan anak perempuan masing-masing 1/4. Gitu. Nanti Bu, Pak, dalam prakteknya beda-beda kasusnya. Tapi rumus bakunya tetap mengacu ke sini. Baik, itu ayat ke-11. Baik, mudah-mudahan Allah tidak mencabut nyawa kita sebelum kita betul-betul paham terhadap ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, sebelum kita betul-betul mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Akhir kata, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian oleh Allah diberikan hidayah dan taufik agar istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Islam, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sabar dan tenang dalam mengajarkan syariat Islam, terutama kepada keluarga, khususnya anak, cucu, mantu, dan juga orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.